Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mabrika Azhara MZ. Saya berasal dari kelas 19A, yang mana saya akan menjelaskan tentang masa pergerakan nasional dan politik etis. Yang pertama, masa pergerakan nasional yaitu dimulai daripada tahun 1908 sampai 1942, yang mana masa pergerakan nasional ini dibagi dalam 3 tahap. Yang pertama, masa pembentukan yaitu pada tahun 1908 sampai 1920, yaitu ditandai dengan berdirinya organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indische Partij. Yang kedua, masa radikal atau non-kooperasi, yaitu pada tahun 1920 sampai 1930, yaitu ditandai dengan berdirinya organisasi seperti Partai Komunis Indonesia atau PKI. Yang kedua ada Perhimpunan Indonesia disingkat PI dan Partai Nasional Indonesia atau disingkat PNI. Yang ketiga ada masa moderat atau kooperasi, yaitu pada tahun 1930 sampai 1942. Berdiri organisasi seperti Parindra, Partindo, dan GAPI. Di samping itu juga berdiri organisasi keagamaan, organisasi pemuda, dan organisasi perempuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Budi Utomo. Pergerakan nasional adalah masa di mana bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme, serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Bangkitnya nasionalisme di Indonesia sendiri tidak dapat dipisahkan dari bangkitnya nasionalisme di Asia, yang ditandai dengan kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Masa pergerakan nasional di Indonesia ditandai dengan berdirinya Budi Utomo sebagai organisasi pertama pada masa pergerakan nasional. Budi Utomo merupakan sebuah organisasi pelajar yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia atau kepanjangannya School of Reading for Inlandsarsten, yaitu Gunawan, Dr. Cipto Mangunkusumo, Suraji, serta Aryo Tirtokusumo, yang didirikan di Jakarta pada 20 Mei 1908. Organisasi ini bersifat sosial, ekonomi, kebudayaan, serta tidak bersifat politik. Berdirinya Budi Utomo tidak bisa lepas dari peranan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Walaupun bukan pendiri Budi Utomo, namun beliaulah yang telah menginspirasi Dr. Sutomo dan kawan-kawan untuk mendirikan organisasi pergerakan nasional ini. Dr. Wahidin Sudirohusodo sendiri adalah seorang alumni Stovia yang sering berkeliling di kota-kota besar di Pulau Jawa untuk mengkampanyekan gagasannya mengenai bantuan dana bagi pelajar-pelajar pribumi berprestasi yang tidak mampu melanjutkan sekolah. Gagasan ini akhirnya dikemukakan kepada pelajar-pelajar Stovia di Jakarta, dan mereka pun menyambut baik gagasan mengenai organisasi tersebut. Budi Utomo sebagai organisasi pelajar ini secara samar-samar merumuskan tujuannya untuk kemajuan tanah Hindia, di mana jangkauan geraknya yang semula hanya terbatas pada Pulau Jawa dan Madura, kemudian diperluas untuk penduduk Hindia seluruhnya dengan tidak memperhatikan perbedaan keturunan, jenis kelamin, dan agama. Budi Utomo tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik. Bidang kegiatan yang dipilihnya adalah pendidikan dan kebudayaan. Berdirinya Budi Utomo sendiri tidak dapat dilepaskan dari Stovia. Stovia merupakan singkatan dari School of Reading for Inlandsarsten atau Sekolah Pendidikan Dr. Bumi Putra. Pada kurun akhir abad ke-19 di Pulau Jawa, menyebar berbagai macam wabah penyakit.
pemerintah kolonial Belanda agak kesulitan mengatasi persoalan ini, karena mendatangkan dokter dari Eropa harganya sangat mahal. Dari situlah muncul keinginan untuk mendidik kaum pribumi untuk menjadi mantri. Kemudian H.F. Roll yang merupakan direktur Sekolah Dokter Jawa mengusulkan ke pemerintah Belanda agar menyelenggarakan pendidikan kedokteran yang dapat disetarakan dengan pendidikan kedokteran yang ada di Eropa. Maka Stovia pun didirikan pada tahun 1851, di mana gedungnya sendiri terletak di sebelah rumah sakit militer. Stovia juga membebaskan mahasiswanya dari kewajiban membayar. Selain itu, mahasiswa juga mendapat alat-alat kuliah dan seragam gratis, serta menerima uang saku ke sekolah dasar, ke sekolah dokter. Karena hal inilah, Stovia sering disebut sebagai sekolah orang miskin. Stovia tak hanya melahirkan banyak dokter yang piawai dalam bidang kesehatan dan medis kala itu, tetapi juga melahirkan aktivis pergerakan nasional. Di tengah kesibukan belajar, banyak di antara siswa yang tergabung dalam beberapa perhimpunan studen. Para mahasiswa itu aktif berorganisasi, mengembangkan wawasan pengetahuan tentang medis, dan juga mempelajari tentang situasi politik tanah air. Para pelajar Stovia yang kebanyakan berasal dari kota-kota kecil itu memperoleh dorongan intelektual dari kota besar dan modern di lingkungan sekolahnya. Batavia yang menjadi kediaman suatu kelompok intelektual non-politik pribumi yang tidak besar tetapi sedang tumbuh. Oleh karena itu, wajar jika para pelajar Stovia bergaul dengan para intelektual itu pada akhirnya terpengaruh oleh ide-ide mereka. Keberadaan Stovia pun sangat berperan penting dalam perkembangan nasionalisme di Indonesia. Selain itu, keberadaannya di pusat kota menjadikan sekolah ini menjadi tempat persemaian nasionalisme yang bagus bagi para pelajarnya. Lahirnya Budi Utomo menandai terjadinya perubahan bentuk perjuangan dalam mengusir penjajahan. Perjuangan yang selama ini bersifat kedaerahan berubah menjadi bersifat nasional dengan tujuan mencapai Indonesia merdeka. Perjuangan mengusir penjajah yang semula hanya mengandalkan kekuatan fisik dan bergantung pada seorang pemimpin, diganti dengan perjuangan baru yang memanfaatkan kekuatan pemikiran. Perubahan bentuk perjuangan ini menjadikan usaha untuk mengusir penjajah terus berkesinambungan karena tidak bergantung pada satu orang pemimpin. Budi Utomo mempelopori perjuangan dengan memanfaatkan kekuatan pemikiran, karena organisasi-organisasi pergerakan yang muncul pada masa berikutnya memiliki keterkaitan dengan Budi Utomo. Perhimpunan Indonesia, Sarekat Islam, Industri Partit, dan Muhammadiyah merupakan organisasi-organisasi yang lahir setelah menjalin interaksi dan komunikasi secara rutin dengan Budi Utomo. Meskipun memiliki ideologi yang berbeda, organisasi pada masa pergerakan memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Beragamnya organisasi pada masa-masa pergerakan mempercepat tercapainya kemerdekaan, karena pada dasarnya organisasi-organisasi tersebut saling melengkapi. Yang kedua, ada politik etis. Politik etis berakar pada masalah kemanusiaan dan sekaligus pada keuntungan ekonomi. Pada akhir abad ke-19, para pegawai kolonial baru yang datang dari negeri Belanda menuju Indonesia sudah memiliki suatu pemikiran tentang pemerintahan kolonial ini. Politik etis secara resmi ditetapkan pada bulan September 1901 ketika Ratu Wilhelmina menyampaikan pidato tahunan. Politik etis dipusatkan membangun irigasi, menyelenggarakan emigrasi, dan memberikan sebuah pendidikan bagi bangsa bernaung di bawah penjajahan Belanda. Politik etis menuntut bangsa Indonesia ke arah kemajuan namun tetap bernaung di bawah penjajahan Belanda. Awal mula dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab bahwa Belanda memperhatikan pribumi dan membantu Indonesia dalam masa kesulitan.
Meskipun pada kenyataannya, kebijakan politik etis tidak serta-merta mensejahterakan rakyat Indonesia, namun mampu merubah tatanan kehidupan bangsa, di mana sistem irigasi ada di mana-mana, masyarakat mengenal sistem pertanian dan perkebunan modern. Emigrasi atau transmigrasi, di mana masyarakat dikirim keluar Pulau Jawa, masyarakat Indonesia menjadi kenal satu sama lain dan membangun hubungan yang baik. Dampak politik etis yang sangat menonjol adalah program edukasi atau pendidikan. Adanya pendidikan bagi bangsa Indonesia akhirnya dapat merubah pemikiran bangsa Indonesia untuk berpikir lebih maju dan bagaimana memperjuangkan suatu kemerdekaan tanpa jalan perang seperti di masa silam. Keuntungan di bidang pendidikan yaitu banyak melahirkan tokoh cendekian lokal yang cerdas dan memiliki pemikiran yang setara dengan bangsa barat lainnya. Tokoh cendekian atau golongan terpelajar bangsa Indonesia adalah Indonesia inilah yang akhirnya memperjuangkan kemerdekaan rakyat Indonesia dengan semangat nasionalisme dan cinta tanah air Indonesia yang dilakukan melalui diplomasi dan perang kemerdekaan Indonesia. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang masa pergerakan nasional dan politik etis. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.